teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat ya, sehingga kita tetap semangat belajar. Nah, sesuai kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Nimade Sinta Diah Parwati, bisa dipanggil Sinta, nomor absen 34 dari kelas 8F. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Pada video kali ini, saya bersama 4 rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi IPS pada semester 1 kelas 8. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Komang Angga Padiva Putra, absen 18, kelas 8F, bisa dipanggil Angga. Saya sebagai ketua kelompok 5. Halo teman-teman, saya Cendika Eksamelia, absen 2 dari kelas 8F. Kalian bisa panggil saya Lia. Saya anggota dari kelompok 5. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igede Teja Semarandana, absen 9, kelas 8F. Saya bisa dipanggil Teja. Saya adalah anggota dari kelompok 5. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Deokinawa Ayu Lestari, nomor absen 29 dari kelas 8F. Nama panggilan saya Oki ya. Saya anggota dari kelompok 5. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materi yang pertama, yaitu tipe tanah di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Oki dan Teja. Nah, yang pertama ada tanah dari tumbuhan yang dibagi menjadi 2, yakni tanah humus dan tanah gambut atau organosol. Tanah humus terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk. Tanah ini biasanya banyak ditemui di daerah hutan hujan tropis. Dan tanah gambut atau organosol terbentuk dari sisa organik tanaman rawa. Pada umumnya tanah gambut dapat ditemukan di area genangan air seperti rawa, tikungan antara sungai maupun daerah pesisir. Nah, yang kedua ada tanah dari endapan sungai atau aluvial. Tanah aluvial termasuk tanah yang subur. Tanah ini cocok untuk pertanian maupun perkebunan, seperti tanaman palawija, kelapa, dan lain-lain. Tanah aluvial mudah ditemukan di sepanjang aliran sungai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tanah dari letusan gunung api, yaitu menjadi 2 bagian, andasol dan regusol. Tanah andasol terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah andasol biasanya berwarna hitam hingga coklat gelap kemerahan. Tanah regusol terbentuk karena pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapilli. Jenis tanah ini belum mengalami perkembangan sempurna. Tanah regusol biasanya berwarna kelabu hingga kuning. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tanah dari pelapukan batuan, yaitu menjadi 4 bagian, litosol, latosol, grumusol, potzolit. Litosol terbuat dari batuan beku dan batuan sedimen. Latosol terbuat dari sedimen batuan dan batuan metamorf. Grumusol terbuat dari pelapukan batuan kapur. Potzolit terbuat dari bahan induk seperti batuan kecil dan pasir. Nah teman-teman, bagaimana nih penjelasan dari Oki dan Teja? Semoga melalui penjelasan ini kalian bisa mengerti mengenai tipe tanah di Indonesia ya. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai jenis flora dan fauna di Indonesia akan dijelaskan oleh Angga dan Lia. Baik, saya akan menjelaskan pengertian flora dan fauna. Yang pertama, flora. Secara umum, flora adalah alam tumbuhan atau nabatah yang mana menyangkut semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan dan tanaman. Yang kedua, fauna. Secara umum, fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Baik, kembali ke topik. Jenis flora bagian barat atau tipe asiatis. Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldi, kedua hutan bakau, ketiga rawa gambut, keempat rotan, dan yang terakhir jati. Yang kedua ada bagian peralihan atau tipe walas.
Yang pertama ada anggrek, kedua cengkeh, ketiga cendana, dan yang terakhir pala. Dan yang terakhir bagian timur atau tipe Australia. Yang pertama ada pohon sagu, pohon nipah, pohon mangrove, anggrek lapat, dan yang terakhir pohon matoa. Nah, untuk jenis fauna yang ada di Indonesia, yang pertama ada fauna bagian barat atau Asiatis. Yang pertama ada gajah, kedua rusa, ketiga jalak Bali dan Jawa, keempat ikan arwana, dan kelima bekantan. Yang kedua bagian peralihan atau tipe walas. Yang pertama ada anoa, kedua komodo, dan yang terakhir maleo. Nah, yang terakhir bagian timur atau tipe Australia. Yang pertama ada kuskus, kedua cendrawasih, ketiga kanguru, dan yang terakhir walabi. Widih, penjelasan dari Lia dan Angga gak kalah bagus juga gak sih teman-teman? Nah, selanjutnya kita langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu kontak dengan lautan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kontak dengan lautan bisa mempengaruhi keberagaman di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada 5. Yang pertama, perdagangan maritim. Yang kedua, perkembangan maritim. Yang ketiga, sumber daya laut. Yang keempat, pariwisata. Dan yang kelima, budidaya maritim. Kontak dengan lautan. Faktor yang pertama yaitu perdagangan maritim. Kebudayaan Indonesia tercipta dari adanya kontak dengan pedagang dari berbagai negara yang berlayar melintasi perairan Indonesia. Yang kedua, ada perkembangan maritim. Kebudayaan Indonesia tercipta dari adanya fasilitas interaksi antar berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, sumber daya laut. Kebudayaan Indonesia tercipta dari cara masyarakat hidup di pesisir pantai. Selanjutnya, faktor yang keempat ada pariwisata. Kebudayaan Indonesia tercipta dari keindahan alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara untuk berkunjung ke Indonesia. Dan faktor yang terakhir yaitu budidaya maritim. Kebudayaan Indonesia juga tercipta dari budaya tradisional maritim dan menjadi bagian dari salah satu integral dan identitas budaya kita. Kesimpulannya, letak geografis negara Indonesia sangat strategis yang terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Afrika, serta dilalui oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena hal ini, Indonesia sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional, mempengaruhi perkembangan kebudayaan, baiknya wisata alam, serta mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Nah teman-teman, sekian presentasi maupun penjelasan dari kelompok kami. Semoga melalui video ini kalian semua bisa lebih memahami ya materi mengenai tipe tanah di Indonesia, jenis flora dan fauna, serta kontak dengan lautan. Nah teman-teman, berakhirnya presentasi, maka berakhir pula video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi memancing ke Sungai Sula, nilai dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Terima kasih.